Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adrianus Wendi dengan NIM S1S1181032. Jadi video kali ini dibuat untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Jadi ada materi yang akan saya bahas di sini, yaitu pendekatan analisis kuantitatif, Markov-Chain, dan bagaimana menghitung peluang menggunakan Markov-Chain. Nah, lanjut saya yang pertama itu. Jadi untuk pendekatan analisis kuantitatif. Nah, untuk memahami metode pendekatan penelitian kuantitatif ini, jadi pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Nah, dengan menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik, jadi cara pandang post-positivis atau biasa juga disebut dengan positivisme merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi kenyataan atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independen atau terpisah, bebas, atau berada di luar diri peneliti. Jadi seperti itu. Nah, jadi siapa saja yang akan meneliti realitas tersebut? Ya, pertanyaannya begitu. Dapat mengamati atau mengukurnya. Dan apabila pengamatan atau pengukuran tidak bias, maka hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Kan begitu. Nah, cara pandang positivisme memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, asumsi bahwa realitas adalah objektif, terpisah di luar peneliti, atau dapat diamati dan diukur begitu. Kemudian yang kedua itu tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diukur. Nah, cara pandang positivisme atau karakteristiknya yang ketiga itu fokus pada reduksi realitas menjadi variabel, dan variabel dapat diukur dengan instrumen dan menghasilkan data numerik. Kemudian yang keempat itu asumsi metodologis. Jadi proses deduktif, hubungan antar variabel, sebab akibat, desain statis telah ditentukan sebelum penelitian. Bebas konteks, jadi hasil prediksi eksplanasi dapat digeneralisasikan. Kemudian validitas dan reliabilitas dapat diketahui, kan begitu. Nah, untuk yang kelima, jadi karakteristik yang kelima itu analisis data menggunakan analisis statistika, ya, menggunakan analisis statistika sebagai analisis datanya. Kemudian yang keenam itu karakteristiknya peranan kajian teoretik sangat dominan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kemudian yang ketujuh, data kuantitatif berpusat pada unit analisis dan berbentuk distribusi. Jadi itu ketujuh
karakteristik. Nah, kemudian penelitian kuantitatif memusatkan perhatiannya pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam kehidupan manusia yang dinamakan dengan variabel. Hakikat hubungan antar variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif, karena sasaran kajian dari penelitian kuantitatif adalah gejala. Sedangkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tidak terbatas, dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan hierarkinya. Kemudian penelitian kuantitatif ini berfokus pada variabel. Bahkan sebelum penelitian dilakukan telah ditemukan, maksudnya sebelum penelitian dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang diteliti. Jadi sebelum penelitian dilakukan sudah ditentukan variabel yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala yang akan diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti. Kemudian menghasilkanlah data kuantitatif. Nah, berdasarkan metode yang digunakan penelitian kuantitatif dapat digolongkan ada 3 metode penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama itu ada penelitian kuantitatif eksperimen. Yang kedua itu ada penelitian kuantitatif ex post facto. Dan yang ketiga adalah penelitian kuantitatif korelasional. Nah, untuk metode penelitian kuantitatif yang pertama itu yaitu penelitian kuantitatif eksperimen. Apa itu penelitian kuantitatif eksperimen? Seperti apa? Nah, jadi menurut Wiersma mendefinisikan eksperimen sebagai salah satu situasi peneliti. Saya ulang, maksudnya mendefinisikan eksperimen itu sebagai salah satu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental. Sengaja dimanipulasi oleh peneliti jadi saya ulang, maksudnya metode penelitian kuantitatif eksperimen ini menurut Wiersma mendefinisikan bahwa eksperimen itu sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut dengan variabel eksperimental. Jadi sengaja untuk dimanipulasi oleh peneliti. Nah, kemudian menurut Subana dan Sudrajat menyatakan bahwa penelitian percobaan atau eksperimen research adalah penelitian yang melihat dan meneliti adanya akibat setelah subjek dikenal perlakuan pada variabel bebasnya. Jadi penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat. Jadi ada 2 tipe penelitian eksperimen berdasarkan lokasi penelitian. Yang pertama itu laboratory experiments atau penelitian eksperimen di laboratorium. Kemudian yang kedua field experiments atau penelitian eksperimen di lapangan. Kemudian ada 3 tingkatan presisi yang dicapai penelitian eksperimen. Itu yang pertama pra-eksperimen, quasi-eksperimen, dan true eksperimen. Nah, kemudian kita lanjut ke metode penelitian kuantitatif yang kedua, yaitu
penelitian kuantitatif ex post facto. Nah, jadi istilah lain dari penelitian ini adalah penelitian sesudah kegiatan. Ada juga yang menyebut sebagai penelitian kuasal komparatif. Jadi menurut seorang peneliti bahwa penelitian kuasal komparatif atau ex post facto adalah penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk berdasarkan saya ulang, di mana penelitian itu berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu, dan peneliti berusaha mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang mempelajari fakta yang sudah ada atau sudah terjadi dengan menggunakan desain eksperimen. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif korelasional. Jadi penelitian korelasional ini menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penafsiran pada kovariat di antara variabel yang muncul secara alami. Sedangkan menurut Nana Sujana dan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Penelitian dan Penilaian Pendidikan mengatakan bahwa penelitian korelasi mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasional itu adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, mungkin itu tentang pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu Markov chain. Apa itu Markov chain? Nah, kemudian untuk Markov chain itu sendiri, jadi Markov chain itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang akan didasarkan pada variabel-variabel masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Jadi perkiraan Markov chain juga disebut sebagai proses stokastik, yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak, di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahulinya. Nah, kemudian fungsi Markov chain ini juga sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian Markov chain juga ini berfungsi untuk sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara sistematis. Untuk Markov chain sendiri ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh seorang ilmuwan Rusia yang bernama Andreevich Markov. Nah, mungkin itu sedikit tentang
Markov chain. Kemudian melanjutkan ke salah satu contoh pengerjaan bagaimana mengerjakannya. Mari kita simak.
di mana kita? Halo, di mana kita? Ada datangnya? Oh, saya aku dengan ketiduran. Terus sampai lagi tidak diangkat. Dari mana penyari dan susul situ kan? Hah? Bapaknya Ari dan susul ikan di situ? Diam. Hah? Iya. Tidak. Kalau dia tidak turun, ya sama titik ikan. Halo. Dia bilang ini siapanya siapa lah dia ada motor, tidak aktif ya. Dia sudah berapa? X5 Oh, dia mau turun. X4 A5 B5 C5 Iya. dengan 0,8 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,1 0,6 sama dengan 0,432 6 B6 C6 0,8 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0,1 0,1 0,6 0,437 0,355 0,204 A6 B6 C6 0,3496 ditambah 0,071 tambah 0,20 0204 0,0437 tambah 0,2485 tambah 0,0612 0,0437 tambah 0,0355 tambah 0,1224 A6 B6 C6 0,441 0,353 0,2016 sehingga A6 B6 C6 dengan 221 orang 178 orang
dan C6 101 orang. Dan untuk X7 dengan PX6 A7 B7 C7 sama dengan 0,8 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0,6 0,441 0,353 0,2016. Untuk A7 B7 C7 dengan 0,3528 kemudian ditambah 0,0706 ditambah 0,02016 0,0441 ditambah 0,2471 ditambah 0,06048 0,0441 ditambah 0,0353 ditambah 0,120696 sehingga mendapatkan A7 B7 C7 itu 0,4435 0,3516 0,2000 sehingga untuk A7 B7 C7 mendapatkan 223 orang, untuk B7 177 orang, dan untuk C7 yaitu 100 orang. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.